Masuk. Masuk, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Gita. Saya selaku moderator videografi pada hari ini. Di pertemuan kedua kita kali ini, kita akan ditemani oleh seorang pemateri yang sangat luar biasa. Sebelumnya ini izinkan saya untuk membaca room titik dari pemateri kita kali ini. Faisal_Khoiri dan Instagramnya @Faisal_Khoiri. Kemudian untuk skill yang dimiliki dari Kak Faisal sendiri, editing foto, kemudian desain grafis dan juga editing video. Untuk software yang dimiliki ada After Effects, Lightroom, CorelDRAW, Vegas Pro, dan Adobe Premiere. Hobi dari Kak Faisal sendiri, traveling, reading, dan music. Kemudian untuk pendidikannya, personal information-nya dulu. Tempat tanggal lahirnya di Klaten 6 Februari tahun 1998. Jenis kelaminnya jelas laki-laki. Alamat terletak di Jalan Krakatau nomor 30108 Sidowaya, Kabupaten Klaten Tengah, Kota Klaten. Untuk golongan darahnya O, agama Islam, dan dari program studi S1 Teknik Mesin. Untuk riwayat pendidikannya, tingkat SD di SDIT Hidayah Klaten tahun 2004 sampai 2010. Untuk tingkat SMP-nya di MTS Negeri Melinjon tahun 2010 sampai 2013. Untuk tingkat SMA SMK-nya di SMK Negeri 2 Klaten tahun 2013 sampai 2017. Dan untuk perkuliahannya di Universitas Muhammadiyah Semarang dari tahun 2017 sampai sekarang. Untuk riwayat organisasinya bisa dilihat di layar, sangat banyak ya. Kak Faisal ini merupakan anggota Broadcast UKM Komunikasi Unimus tahun 2017-2018. Anggota Kominfo HMTM Unimus tahun 2017-2019. Juga merupakan koordinator SIPDD Orasi Unimus tahun 2018. Anggota SIPDD KPU Unimus tahun 2018. Kemudian Ketua Umum UKM Komunikasi tahun 2018-2019. Lalu Kadep Program dan Produksi UKOM tahun 2019-2020. Dan Koordinator SIPDD Masta PMB Unimus 2019. Kemudian Ketua Komisi 2 SMAKM Unimus 2020-2021. Oh ya, bagaimana? Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk kegiatan apa nih, Kak? Ini kalau dari saya sendiri ini sih, maksudnya kan saya sudah semester 8 ya, ini baru persiapan juga buat skripsi juga, itu sih sementara. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan teman-teman juga pastinya sudah nggak sabar. Jadi untuk Kak Faisal, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih pada moderator. Oh ya, ini mau tanya sekalian, ini yang share screen dari panitianya atau dari saya ya? Untuk ini share screen PPT-nya.
Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Khairi, selaku ini ya yang akan memberikan sharing-sharing terkait materi video dan diadakannya pelatihan ini. Dari peserta dan khususnya dari teman-teman dari BMF MIPA maupun dari peserta lainnya bisa memahami terkait dasar-dasar videografi seperti itu. Nah, mungkin langsung saja materi videografi Faisal Khairi bisa di next. Nah, sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang videografi gitu? Nah, mungkin dari kawan-kawan di sini ada yang mau menyampaikan terkait pengetahuan kalian lah terkait videografi. Oh, saya pernah mendengar videografi itu tentang apa. Nah, dari kawan-kawan di sini bisa itu ya mengutarakan pendapatnya. Yang kalian tahu tentang videografi itu apa gitu. Monggo ada yang mau itu tidak mau menjawab yang secara kalian ketahui sebelum kita berjalan lebih lanjut terkait videografi itu apa. Nah, dari kawan-kawan di sini ada yang mau mengutarakan tidak, oh saya pernah mendengar ini videografi seperti ini. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat. Nah, mungkin masih pada malu-malu ya. Mungkin langsung saja di next. Apa yang kalian ketahui tentang videografi? Nah, videografi. Videografi dalam bahasa Indonesia sebetulnya terdiri dari dua kata, yaitu video yang artinya gambar bergerak dan grafi yang merupakan kata serapan dari Yunani, yaitu grafia, yang artinya menulis. Videografi adalah sebuah proses merekam video berupa visual atau visual dan audio, suatu momen yang dapat dinikmati di kemudian baik sebagai sebuah kenangan ataupun sebagai bahan kajian untuk mempelajari apa yang sudah pernah terjadi seperti itu. Nah, untuk videografi sendiri itu sebenarnya adalah penggabungan antara berupa visual, gambar, maupun visual dan audio, gambar dan suara. Jadi, di dalam videografi terdapat komponen-komponen yaitu gambar dan audio gitu. Nah, bisa dikatakan videografi karena apa? Oh, karena ada visualnya, ada gambarnya, atau ada gambar maupun ada audionya. Nah, gunanya videografi itu buat apa gitu? Nah, videografi sendiri itu yaitu suatu alat untuk merekam momen. Dikarenakan kawan-kawan kalau merekam momen hanya menggunakan foto, kalau foto kan cuma sebatas satu kayak apa ya, sebatas dua dimensi lah terkait tampak depan saja atau misal tampak belakang seperti itu. Nah, kalau di dalam video itu berbeda karena visualnya itu bergerak gitu, Kak. Dan nantinya untuk menyimpan sebuah momen atau kenangan pastinya juga akan lebih real gitu terkait oh ternyata saya pernah ke sini ada videonya seperti itu. Nah, kan dikarenakan memang video itu kan juga sangat susah untuk memanipulasi. Oh, ternyata kalau di foto kan bisa dimanipulasi, semisal diganti background atau bagaimana. Nah, kalau di video kan tidak bisa karena memang gambarnya itu bergerak seperti itu. Nah, mungkin di next. Video yang bagus adalah video yang mampu memberikan informasi yang jelas dan memberikan pesan yang mudah dipahami. Serta video yang bagus harus dilengkapi dengan background yang sesuai dengan konsep video gitu. Nah, pasti dalam pembuatan video yang bagus, pastinya kawan-kawan kan ingin membuat video kan bukan cuma sebatas asal-asalan lah terkait, oh video asal-asalan kok gimana gitu. Nah, makanya dari itu video yang mampu memberikan informasi dengan jelas dan memberikan pesan yang mudah dipahami. Nah, untuk kawan-kawan sendiri, kalau kawan-kawan semisal melihat film, itu kan pasti kalian melihatlah terkait, oh ternyata pesan yang mau disampaikan di dalam film itu seperti ini gitu. Nah, video itu sebagai pesan tersirat gitu. Oh ternyata seperti ini toh. Nah, walaupun kalian tanpa mengetahui makna dalam video itu, ibaratnya kalian mengetahui teks dan artinya, tetapi kalian melihat visual dan audionya, kalian pasti sudah paham terkait, oh pesan yang akan disampaikan itu seperti ini gitu. Nah, serta video yang bagus itu harus dilengkapi dengan background yang sesuai dengan konsep video. Nah, ini contoh saja, semisal kalau
kawan-kawan membuat video di acara formal, semisal dalam acara formal itu semisal acara wisuda atau semisal acara yang memang sakral atau semisal kawan-kawan itu saat ospek, saat rapat terbuka senat. Nah, tetapi backsound-nya backsound lagu dangdut atau apa kan itu juga tidak masuk akal ya karena tidak sesuai dengan konsep video gitu. Nah, konsep videonya kan formal gitu. Nah, pasnya kita akan mencari lagu-lagu yang formal juga gitu. Nah, sama halnya kalau kawan-kawan itu mencari video pernikahan gitu. Nah, video pernikahan atau wedding itu kalian mengasih backsound-nya itu lagu sedih itu kan juga nggak masuk gitu. Ibaratnya acaranya itu sangat bahagia karena adanya prosesi pernikahan, tetapi malah dibungkus dengan backsound yang sedih gitu. Itu kan juga sudah tidak ada kesesuaian di dalam video maupun backsound-nya seperti itu. Nah, mungkin di next. Nah, ini ada tips untuk membuat video gitu. Nah, untuk membuat video sendiri itu harus ada prosesnya gitu. Kalau menginginkan yang saya sampaikan tadi membuat video yang bagus, pesannya itu bisa tersampaikan, habis itu konsep video dan konsep backsound-nya itu bisa sama. Nah, itu yang pertama ada praproduksi. Habis itu ada produksi dan yang terakhir ada pasca produksi gitu. Nah, untuk penjelasannya bisa di next. Nah, praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan terpenting dari sebuah produksi video. Pada tahap ini, biasanya para videografer bisa sangat tergoda untuk mengambil jalan pintas selama proses produksi. Maka dari itu, selama praproduksi, sebaiknya videografer merencanakan seluruh konsep produksi secara matang gitu. Nah, praproduksi ini sebenarnya itu untuk memikirkan konsep sebelum kita tuh membuat video. Ibaratnya sebelum kita membuat video itu kita harus memikirkan, oh konsep yang mau kita buat itu videonya seperti apa. Setelah itu latar tempat pembuatan video itu di mana gitu. Nah, mungkin bisa di next untuk slide berikutnya. Nah, ini berikut adalah beberapa yang harus direncanakan oleh videografer beserta tim produksinya selama tahap pre-production atau praproduksi. Yang pertama, menyaring talent untuk video gitu. Nah, nantinya kan kita akan merencanakan juga gitu. Talentnya itu mau siapa gitu. Oh, talentnya itu mau human interest yang ada di lokasi, orang-orang yang sedang beraktivitas, lalu kita rekam, atau kita mencari rekan-rekan kita gitu untuk dijadikan talent dalam pembuatan video. Setelah itu merencanakan dan menemukan lokasi pengambilan gambar terbaik gitu. Nah, nantinya kita kan juga akan merencanakan, oh kita mau bikin video semisal di Kota Lama gitu. Nah, kita harus mencari dulu, oh di Kota Lama itu spot-spot yang bagus tuh mana gitu. Biar tidak, apa ya, ibaratnya biar tidak membuang-buang waktu juga sampai di Kota Lama, tapi kita masih bingung gitu, kita mau merekamnya di mana, mau teks di mana, itu kan juga nanti menghambat proses produksi kita gitu. Nah, setelah itu elemen perencanaan lain, khususnya untuk video seperti merancang tim untuk editing, teknis, pencahayaan, dan lain-lain gitu. Nah, ini kan juga di dalam proses pembuatan video itu, kembali slide sebelumnya belum. Nah, kan dalam pembuatan proses produksi itu kan pastinya ada yang kita individu, ada yang juga kita secara tim gitu. Nah, kalau secara tim kita juga harus merancang juga terkait siapa yang akan mengedit videonya. Setelah itu teknis pencahayaannya seperti apa. Apakah di sana kurang cahaya? Kalau memang kurang cahaya kita harus harus menyediakan alat semisal lighting dan lain-lain. Nah, setelah itu ada mengembangkan konsep video. Nah, setelah kita kan otomatis juga akan mencari konsep ya yang sama halnya yang saya sampaikan di awal tadi terkait praproduksi itu membuat konsep video yang akan kita buat. Setelah itu penganggaran gitu. Nah, kalau kita pembuatan proyek video besar kita juga harus menganggarkan juga terkait untuk sewa alat itu berapa. Setelah itu transportasi, akomodasi, dan nanti untuk membayar tim itu berapa. Nah, itu kan juga harus dianggarkan juga karena itu juga berdampak untuk untuk fee yang akan kita terima antara kita dan klien kita nantinya. Nah, setelah itu scripting yaitu kita harus membuat skrip terkait bagaimana atau kan kemarin juga kalau dari saya kan kemarin membuat video profil dari matematika ya itu kan juga ada skripnya. Oh, kita mau teks di sini lagi, teks di sini. Habis itu membahas apa itu kan juga harus ada skripnya. Nah, habis itu storyboard. Storyboard itu biasanya untuk menggambarkan suatu shoot, ibaratnya nanti biar kita itu menggambar biar langsung saat
di tempat syuting atau di TKP itu langsung paham, oh ternyata kita membutuhkan shoot yang ini, background-nya seperti ini. Nah, setelah akhir ada merencanakan daftar shoot yang diperlukan. Nah, nanti daftar shoot itu ada kayak medium shoot, close up, dan lain-lain. Nanti juga akan saya bahas terkait hal itu. Nah, mungkin di next. Nah, setelah itu ada produksi. Proses yang dilaksanakan videographer ketika sedang mengambil gambar. Intinya, produksi menjelaskan seluruh rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh videographer dan kru selama proses pengambilan gambar di lokasi terpilih. Gitu. Nah, next. Nah, proses pengambilan gambar tidak boleh sembarangan, peralatan pun harus dipersiapkan. Jangan paksakan untuk mengambil gambar sambil bergerak karena hasil video akan terlihat goyang. Lebih baik gunakan stabilizer seperti gimbal, tripod, atau monopod. Ambil B-roll atau stok gambar sebanyak mungkin agar tidak ada momen yang terlewat. Gunakan perekam suara eksternal karena mix internal bawaan kamera biasanya kurang bagus dalam menangkap suara. Jika membuat vlog, usahakan ceritakan pengalaman yang kamu rasakan saat itu. Untuk deskripsi umum, bisa tambahkan di voice over saat editing. Nah, dari yang pertama, jangan paksakan untuk mengambil gambar sambil bergerak karena hasil video akan terlihat goyang. Nah, mungkin kawan-kawan di sini pernah ya untuk menggunakan handphone itu merekam lah, ibaratnya merekam di suatu momen gitu. Nah, kalau kawan-kawan paksakan pembuatan video itu sambil bergerak, pastinya juga akan ada goyang-goyang sedikit gitu. Apalagi kalau handphonenya itu belum ada stabilisnya, itu pasti juga akan banyak goyang-goyang. Nah, itu kan juga sangat gimana ya, sangat membuat video itu tidak nyaman dilihat gitu, karena ada video yang goyang-goyang, ibaratnya video yang tidak stabil. Habis itu lebih baik gunakan stabilizer. Kan stabilizer itu tidak hanya stabilizer seperti gimbal, dari kawan-kawan nanti bisa menggunakan tripod atau monopod. Nah, setelah itu ambil B-roll atau stok gambar sebanyak mungkin. Nah, itu nanti kan juga untuk B-roll itu kan nantinya juga sangat dibutuhkan karena untuk menambal-nambal stok-stok yang dari apa ya, stok-stok yang nantinya itu akan ditambahin gitu kan, otomatis di dalam pembuatan video itu kan juga akan ada tambahan stok-stok video, ibaratnya bukan video yang intinya, ibaratnya video tambahan. Nah, itu disebutnya B-roll atau stok gambar sebanyak mungkin agar tidak ada momen yang terlewat gitu. Nah, setelah itu gunakan perekam suara eksternal. Nah, ini biasanya itu untuk video wawancara atau semisal video pembuatan film atau misal iklan layanan masyarakat. Nah, itu harus menggunakan perekam suara eksternal gitu. Karena apa? Kalau menggunakan pastinya akan noise karena di dalam mikrofon kamera itu secara universal, secara umum. Jadi suara pun dari suara angin atau suara kendaraan lewat dan lain-lain itu pasti akan terdengar di suara. Nah, itu kan juga akan mengganggu kualitas suara dalam pembuatan video. Membuat vlog itu akan baiknya itu ditambahin voice over. Nah, mungkin kawan-kawan pernah ya untuk melihat di YouTube ataupun melihat vlog-vlog di Instagram atau gimana, itu kan juga nantinya setelah vlog itu kan ada video, habis itu ditambahin voice over. Nah, mungkin yang sering lihat videonya Firza Bersari kan juga seperti itu ya, ada tambahan voice over di dalam videonya. Seperti itu. Nah, mungkin di next. Nah, setelah itu beberapa macam teknik pengambilan gambar yang saya sampaikan tadi. Ada extreme close up, big close up, medium shoot, knee shoot, full shoot, long shoot. Yang terakhir extreme long shoot gitu. Nah, mungkin di next langsung. Nah, extreme close up. Extreme close up biasanya itu menggambarkan satu subjek terkait, ini kan menggambarkan mata. Kalau semisal menggambarkan menggambarkan objek itu di dalam keadaan seperti apa gitu. Nah, mungkin dari kawan-kawan ingin membuat objek itu mau menangis gitu. Nah, nantinya akan direkam itu extreme close up buat menggambarkan air matanya itu keluar dari mata. Kalau tidak, nantinya bisa merekam bibir atau mulut. Nah, itunya kalau menandakan kalau objeknya itu sedang tersenyum. Itu kan juga bisa. Nah, setelah itu ada big close up. Big close up biasanya itu menggambarkan beberapa bagian. Jadi yang di bagian extreme close up akan menggambarkan satu saja, habis itu big close up itu menggambarkan beberapa. Yang digambar ini kan terkait mata, hidung, dan mulut. Tetapi kan tidak secara full gitu. Nah, itu kan juga menggambarkan ekspresi wajahnya. Nah, setelah itu close up. Close up itu juga biasanya itu untuk menggambarkan
ekspresi terkait nanti mukanya itu dia sedang bahagia atau dia sedang sedih. Nah, setelah itu saat kita mau merekam, semisal merekam dari jauh, habis itu mau mengambil sesuatu barang, semisal mau mengambil mouse. Nah, itu kan nanti setelah itu di close up. Di close up-nya itu tangannya mengambil mouse gitu. Nah, setelah itu di next. Nah, setelah itu medium close up. Nah, medium close up itu biasanya antara segini, sedada itu sampai di atas kepala seperti itu. Nah, habis itu ada medium shoot. Medium shoot itu yang biasanya kawan-kawan dengar itu foto setengah badan. Nah, itu foto setengah badan itu biasanya kalau di dalam pengambilan gambar itu dinamakan medium shoot. Nah, itu kan juga hampir sama, ibaratnya foto setengah badan seperti itu. Nah, mungkin di next. Nah, setelah itu ada knisut. Knisut yaitu foto dari lutut itu sampai ke atas kepala. Nah, itu namanya knisut. Nah, untuk berikutnya ada full shoot. Full shoot itu yang biasanya dari kawan-kawan itu menyebutnya itu foto sebadan atau semuanya dilihatin atau seperti apa. Nah, itu bisa dinamain full shoot. Yaitu dari kaki kelihatan sampai atas kepala itu masih kelihatan. Nah, itu dinamain full shoot. Nah, di next. Nah, habis itu ada long shoot. Long shoot itu tuh menggambarkan beberapa orang dalam foto kejauhan gitu. Nah, long shoot itu biasanya menggambarkan objek, orang, dan background atau backgroundnya itu landscape atau suasananya. Oh, suasananya ini sedang di hutan dan di jalan raya misal atau di jalan tengah hutan gitu. Nah, itu Anda menggambarkan beberapa orang dan menggambarkan backgroundnya di hutan. Nah, yang terakhir ada extreme long shoot. Extreme long shoot itu biasanya menggambarkan landscape yang luas gitu. Nah, di sini kan menggambarkan bukan cuma gedung yang ada di Unimus, tetapi beberapa gedung gitu. Itu sudah terlihat dari GSG, gedung FK, masjid, habis itu rektorat, NRC, Labkes. Nah, itu kelihatan semuanya. Itu disebutnya extreme long shoot. Nah, itu menggambarkan keseluruhan landscape dari kejauhan gitu. Nah, di next. Nah, habis itu gerakan dasar saat membuat video. Ada beberapa macam gerakan dasar kamera, yaitu ada pan, tilt, track, crab, elef, and deep rise. Nah, mungkin di next. Nah, yang pertama ada panning. Pan adalah gerakan kamera ke kiri atau ke kanan pada poros horizontalnya. Gerakan ini juga sering disebut menoleh kamera. Poros kamera tidak berubah seperti pada leher. Pada gerakan ini, letak kamera tidak berpindah tempat. Gitu. Ada dua macam gerakan pan, yaitu pan left adalah gerakan menoleh ke kiri, pan right adalah gerakan menoleh ke kanan gitu. Nah, untuk pan sendiri tadi yang saya sampaikan terkait kalau kawan-kawan itu membuat video menggunakan tripod maupun monopod, itu pasti paham lah terkait hal ini gitu. Nah, kan tripod ini anggap saja ini tripod gitu. Nah, di dalam tripod kan pasti kameranya akan ada di atas gitu. Nah, untuk pan left, gerakan menoleh ke kiri itu kameranya yang digerakin ke kiri gitu. Nah, cuma di menoleh saja. Kayak ibaratnya kepala kita itu menoleh ke kiri ini. Nah, menoleh ke kiri. Nah, setelah itu untuk pan right itu gerakannya menoleh ke kanan. Ini cuma menoleh saja, tetapi sumbunya itu tidak bergerak sama sekali. Jadi bukan geser ke kanan seperti ini atau geser ke kiri itu tidak. Tetapi sumbunya itu tetap. Setelah itu dari kameranya itu cuma digeser kayak menoleh ke kiri. Setelah itu namanya pan left. Habis itu menoleh ke kanan. Nah, itu biasanya disebutnya pan right seperti itu. Nah, mungkin di next. Nah, setelah itu ada tilting. Tilt adalah gerakan kamera ke atas atau ke bawah pada poros vertikalnya. Atau kata lain dari gerakan tilting ini adalah gerakan mendongak atau menunduk. Pada gerakan ini letak kamera tidak berpindah tempat. Ada dua macam gerakan tilt, yaitu tilt up adalah gerakan mendongak, tilt down adalah gerakan menunduk. Sama halnya seperti pen tadi, untuk tilt itu gerakannya hampir sama terkait ada sumbunya ini entah tripod atau dari kalian yang merekam. Setelah itu tilt up, yaitu kameranya itu menunggak ke atas.
ibaratnya kalau di kepala kalian itu kalian lihat ke atas itu menengah ke atas, tetapi tidak merubah tubuh kalian gitu. Jadi kepala kalian itu tetap di leher gitu, nggak berubah-berubah. Setelah itu tilt down adalah gerakan menunduk. Nah, menunduk seperti ini. Nah, itu bisa dinamain tilt down. Jadi kalau pen tadi kan gerakan menolehnya ke kanan maupun ke kiri, kalau tilt itu gerakan menolehnya ke atas atau ke bawah gitu. Nah, di next. Nah, setelah itu ada tracking. Track adalah gerakan kamera maju mendekati subjek atau mundur menjauhi subjek. Jadi pada gerakan ini letak kameranya berubah namun posisi hadapnya tetap. Ada dua macam gerakan track, yaitu track in adalah gerakan mendekat, track out adalah gerakan menjauh gitu. Nah, untuk track sendiri itu dari kameranya itu posisinya hadapnya tetap, semisal kameranya menghadap sini. Nah, untuk track in itu dari gerakannya itu mendekati subjek gitu. Nah, semisal subjeknya di sini di kamera. Nah, setelah itu saya merekam nih track in gitu. Nah, track in itu terkait mendekati subjek. Gitu. Nah, habis itu dari track out itu menjauhi subjek gitu. Nah, letak kameranya ini hadapnya itu tetap lurus gitu, tetapi posisi hadapnya itu yang berbeda. Posisinya itu maju, kayak mendekat seperti ini. Nah, habis itu track out itu posisinya menjauh seperti itu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, setelah itu ada crabbing. Crab adalah gerakan kamera bergerak menyamping baik ke samping kiri atau ke samping kanan subjek. Gerakan ini persis cara berjalan kepiting crab. Jadi pada gerakan ini letak kameranya berubah namun posisi hadapnya tetap. Ada dua macam gerakan crab, yaitu crab left adalah gerakan ke samping kiri, crab right adalah gerakan ke samping kanan gitu. Nah, sama halnya seperti tadi, kalau di bagian crab itu letak kameranya itu tetap. Letak kameranya itu ke depan, tetapi posisi kameranya itu yang berpindah. Nah, untuk crab left itu posisi kameranya itu berpindah ke samping kiri. Jadi dari sini crab left itu berpindah ke samping kiri gitu, kameranya bergeser ke kiri. Nah, untuk crab right itu adalah gerakan ke samping kanan, kameranya itu berpindah ke samping kanan gitu. Tetapi hadap kameranya itu tetap menghadap ke depan, cuma posisi kameranya itu bergeser ke kanan, lalu bergeser ke kiri. Nah, itu untuk crabbing. Nah, mungkin bisa di next. Nah, yang terakhir ada elevate and depress. Elevate and depress adalah gerakan kamera naik turun. Gerakan ini disebut juga crane up atau crane down. Bila menggunakan crane, jadi pada gerakan ini letak kameranya berubah namun posisi hadapnya tetap. Elevate adalah gerakan naik, depress adalah gerakan turun. Nah, mungkin dari kawan-kawan di sini pernah melihat pembuatan video yang menggunakan crane kamera atau semisal kawan-kawan pernah melihat video saat on air di televisi, semisal live dahsyat atau SCTV apa gitu, karnaval. Nah, itu kan juga ada terkait keren yang dari sambungan besi, habis itu ada kameranya ya, biasanya bergerak dari atas turun ke bawah gitu. Nah, untuk elevate itu sebenarnya gerakannya itu untuk naik atau ke bawah. Nah, elevate adalah gerakan naik. Jadi kameranya itu tetap menghadap ke depan. Setelah itu posisinya itu naik. Semisal ini dari bawah tidak kelihatan. Habis itu kameranya itu naik sampai di atas. Nah, untuk depress adalah gerakannya itu turun. Kayak sebaliknya, setelah itu hadapannya itu tetap ke depan, tetapi kameranya itu yang posisinya itu yang turun seperti ini. Nah, itu namanya depress gitu. Nah, elevate and depress itu cuma berbeda. Kalau elevate itu naik ke atas, kalau depress itu turun ke bawah. Tetapi letaknya yang berpindah, hadap kamera itu tetap menghadap ke depan gitu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, setelah itu ada pasca produksi. Istilah videografi satu ini sebenarnya lebih menggambarkan proses editing, karena sebagian besar aktivitas yang akan dilakukan tim setelah produksi adalah menyunting hasil rekaman. Dalam praproduksi, video akan disusun sesuai dengan storyboard yang telah dibuat, lalu musik akan ditambahkan pada video. Begitu pula dengan grafis dan efek visual lain yang diperlukan. Nah, bisa di next. Apa sajakah software editor video gitu? Software pengeditan video memiliki banyak jenis berbagai karakteristik pengeditan. Biasanya digolongkan dalam bentuk
Yang pertama ada standar editing, contohnya di Movie Maker, Ulit, Pinnacle, Studio, KineMaster, VN, InShot, dan sebagainya gitu. Nah setelah itu ada semi professional editing, contohnya itu biasanya ada Sony Vegas Pro, Filmora. Nah setelah itu ada professional editing, contohnya ada Premiere, Adobe After Effects, Avid, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, dan sebagainya. Nah ini adalah beberapa software editing dalam video gitu. Nah, jadi software itu sangat banyak sekali di dalam pembuatan video. Nah, nantinya kan tergantung dari karakteristik atau dari pribadi kita, lebih cocoknya itu menggunakan mana, lebih nyamannya itu menggunakan software yang mana gitu. Nah, mungkin di next. Nah, ini terkait aplikasi Adobe Premiere. Bisa di next. Adobe Premiere, program video editing yang dikembangkan oleh Adobe. Program ini sudah umum digunakan oleh rumah-rumah produksi gitu, atau project host, televisi, dan praktisi di bidangnya. Keuntungan belajar melakukan edit video menggunakan Adobe Premiere adalah program ini sebenarnya mudah dipelajari dalam waktu singkat. Anda dapat mencapai tingkat mahir walaupun sekarang masih pemula dengan latihan tentunya gitu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, untuk kelebihan, memudahkan dalam pembuatan title, ada 3 title. Mempunyai ketelitian sampai 0,01 sekon. Timeline yang memiliki 99 kolom video dan 99 kolom audio. Dapat digunakan mengedit file video yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Ada 3 video preview, satunya untuk mengatur manipulasi tengah. Habis itu ada auto save project gitu. Nah, itu kan juga berguna kalau kita kalau kita lupa untuk nge-save atau mengklik control save gitu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, untuk kelemahan, installernya 20 GB, aplikasinya 800 MB. Biar tidak jadi masalah, jangan pakai yang portable gitu. Kalau yang pakai portable itu biasanya memorinya itu malah bisa lebih dari 10 GB karena aplikasinya itu tinggal copy paste. Nah, habis itu kalau yang menggunakan portable itu juga sangat agak susah, ibaratnya lebih banyaknya trouble atau non responding gitu. Harga aslinya paling mahal gitu. Nah, untuk Adobe sendiri itu harganya memang mahal gitu untuk aplikasinya. Setelah itu spek komputer minimal tidak berjalan. Setelah itu tutorialnya sulit banget untuk update versi. Ibaratnya untuk Adobe Premiere itu kebanyakan untuk tutorial-tutorial yang di YouTube itu versi-versi tahun yang lama. Lalu itu tidak ada full screen preview mencegah terjadinya pixel pecah. Tidak ada kayak tampilan full screen, tetapi juga ada tampilan tidak full screen gitu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini untuk memahami tampilan Premiere Pro sisi 2018 gitu. Nah, di sini ini ya dari tampilan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, kalau dilihat pastinya kalau di awal-awal pastinya sangat bingung gitu. Karena banyak sekali panel-panel yang ada di Adobe Premiere gitu. Kalau kita hitung itu ada 8 panel. Itu di setiap panel pasti diklik juga akan ada panel lagi di dalamnya, ada subpanel lagi di dalamnya gitu. Nah, untuk itu nanti kita pelajari bareng-bareng terkait fungsi panel-panel itu tuh apa aja sih gitu. Nah, mari kita next. Nah, yang pertama, menu. Ada banyak kegunaan pada bagian menu ini. Salah satunya membuat sequence baru, import video, export video, ataupun setting fitur dari Premiere Pro yang sudah disediakan. Anda bisa merubah atau melakukan sesuatu untuk menunjang video editing dengan mudah. Karena dari tulisan sudah jelas buat apa fungsi menu tersebut. Salah satunya tadi gambar di atas dengan mengatur workspace di bagian menu Windows gitu. Nah, mungkin di next. Nah, setelah itu ada menu workspace gitu. Seperti yang Anda lihat di atas, panel tersebut hanya memudahkan bagi editor untuk mengatur workspace sesuai keinginan tanpa harus menuju menu Windows saja. Lebih tepatnya alternatif menu, akan tetapi efisien saja ketika menggunakan fitur tersebut. Jika Anda sudah melakukan color grading Premiere Pro, akan mudah menggunakan panel tersebut. Kenapa? Tinggal pilih menu color, secara otomatis tampilan dari Premiere Pro akan berubah menjadi keperluan dalam pewarnaan full text. Nah, mungkin di next. Habis itu ada source panel. Di sini kita bisa melihat video preview sebelum kita edit dan dimasukkan ke dalam timeline.
Jadi pada bagian panel, ini tidak hanya sekedar review video, melainkan sudah disediakan fitur memotong bagian video tertentu, entah mau ambil audio atau videonya saja. Tidak hanya itu, pada bagian search panel ini juga tersedia banyak tool yang akan berguna dalam proses editing untuk kedepannya. Nah, mungkin di next. Setelah itu ada program panel. Pada bagian program panel bisa membaca preview video yang telah diimport ke dalam panel timeline. Waktu video ditentukan sesuai bar berwarna biru seperti dari gambar di atas. Next. Timeline panel. Panel ini sangat berperan ketika kita mengedit sebuah video. Jadi fungsi utamanya adalah kita menggabungkan video sesuai konsep yang sudah dirancang. Anda bisa menambahkan efek visual, editing audio, ataupun kreasi lainnya dapat dituangkan ke dalam timeline ini gitu. Nah, di next. Audio bar, tempat melihat grafik audio kanan dan kiri. Lebih utamanya adalah desibel dari audio tersebut, apakah melebihi batas yang dianjurkan atau tidak gitu. Nah, biasanya untuk audio bar ini untuk mengukur terkait suaranya itu seimbang atau tidak terkait di audio kanan maupun audio kirinya. Setelah itu, jangan sampai audio itu melebihi desibel, karena biasanya kalau sudah melebihi itu suaranya akan noise, ibaratnya suaranya akan pecah. Nah, mungkin di next. Tool editing. Ada beberapa tool yang sangat berguna untuk keperluan editing. Salah satunya memotong video selection tool, hand tool, dan memanjangkan video pada bagian timeline panel. Nah, next. Nah, ini ada di tadi ya selection tool, yaitu ada selection tool dari V selection tool kanan, track selection tool, ripple dan lain-lain. Nah, ini nantinya kan juga bisa buat pembelajaran kawan-kawan juga, biar kawan-kawan nanti paham terkait tool-tool yang ada gitu. Itu juga sudah ada kayak keyboardnya juga, tombol keyboard supaya lebih memudahkan kawan-kawan gitu. Nah, mungkin bisa di next. Nah, itu ada project panel. Ini sangat penting untuk menampung video yang telah kita import pada penyimpanan. Jadi sebelum kita edit bahan video mentah akan disimpan, pada bagian project panel di sana akan membuat folder sendiri gitu. Atau juga kita bisa menambahkan elemen seperti adjustment layer, playback video, atau color video, dan masih banyak lainnya. Nah, mungkin di next. Nah, setelah itu tetap kreatif dan semangat untuk belajar gitu. Terima kasih. Nah, mungkin yang sudah menurut aplikasinya langsung saja untuk membuka aplikasinya. Sebentar ya, ini baru ada gangguan teknis sebentar.
Nah, cek. Ini kelihatan, share screen saya kelihatan tidak ya kawan-kawan? Kelihatan, Kak. Oh iya, baik. Nah, ini kan terkait ini ya, yang tadi yang saya sampaikan di apa namanya, di dalam Adobe Premiere, itu ada panel-panel seperti ini gitu. Nah, kalau dari kawan-kawan tadi sudah membuka awal, nah nantinya kan di awal itu akan ada tulisan itu untuk membuat project, ibaratnya membuat project itu kalian namain apa. Nah, itu kalian isi aja namanya apa. Setelah itu nanti di bawah nanti akan tombol OK dan nantinya akan keluar tampilan seperti ini gitu. Akan keluar tampilan yang seperti ini. Nah, kalau dari saya biasanya untuk proses editingnya itu dari saya itu mencari dulu terkait video-video yang akan saya masukkan di dalam Adobe Premiere atau di dalam timeline gitu. Nah, kalau di awal itu saya membuka folder gitu. Nah, setelah membuka folder, setelah itu kita mencari videonya. Nah, yang kemarin kan videonya seperti ini gitu. Nah, kemarin yang saya kirimin kan videonya ada beberapa ini. Nah, mungkin ini semisal saya mau memasukkan video yang ini, satu video ini. Nah, setelah itu bagaimana cara memasukkan videonya? Nah, cukup saja videonya ini kalian klik, semisal kalian klik ini. Setelah itu kalian tahan kursor kalian atau kalian tahan trackpad kalian kalau menggunakan mouse gitu. Habis itu kalian tahan, setelah itu ditekan, kalian drag ke dalam sini, ke dalam control panel. Nah, setelah itu kalau sudah ada tulisan copy, kalian lepas kursor kalian. Nah, tunggu sebentar terkait pemindahan videonya. Nah, setelah itu videonya sudah ada di dalam Adobe Premiere. File videonya sudah ada di dalam Adobe Premiere. Ini. Nah, kalian kalau mau preview videonya atau kalian ingin melihat videonya, kalian tinggal aja videonya ini kalian klik 2 kali gitu. Klik 2 kali. Nah, videonya akan keluar di dalam panel yang di atas, akan keluar di panel sini gitu. Nah, videonya ini ada di sini, kalian bisa langsung play videonya. Nah, videonya sudah jalan gitu. Nah, videonya sudah ada, jadi kita langsung mengatur saja terkait mau bagian mana yang mau kita ambil untuk kita masukkan ke dalam timeline. Kita mulai dari awal, kita mencari, oh ternyata di awal video ini bagus gitu. Nah, kita langsung saja di dalam fitur Adobe Premiere itu ada fitur untuk memotong video langsung yang dinamakan mark in atau tombol ini ya kawan-kawan. Kalian mengingat tombol ini. Ini untuk memotong awal video yang akan kalian ambil. Kan awal videonya ini. Habis itu, oh videonya kurang bagus. Habis itu, saya menginginkan awalnya video itu di sini gitu. Nah, habis itu kalian klik mark in. Nah, setelah kalian klik mark in, akan ada tanda seperti ini gitu. Akan ada tanda yang berbeda dari yang sebelumnya seperti ini menjadi yang ada abu-abunya. Nah, setelah itu kalian play lagi gitu. Nah, ini play bisa kalian play itu menggunakan keyboard itu space. Dengan tombol space itu juga bisa gitu. Nanti juga akan play otomatis gitu. Nah, setelah itu kalian mau mengambilnya sampai mana gitu. Nah, misal kalian mau ngambilnya sampai bagian sini. Nah, setelah itu kalian klik mark out. Nah, kalian mengambil bagian ini gitu. Nah, kalian sudah menemukan ini videonya ini cuma segini toh, semisal ini segini toh. Nah, dari kalian nanti mau mengambil apa gitu. Kalau kalian menekan di bagian ini, nantinya video dan audionya nanti akan dibawa ke timeline.
Nah, ini namanya timeline gitu. Nah, ini namanya preview final kita. Ibaratnya yang ada di timeline ini previewnya di sini gitu. Nah, yang ada di sini ini cuma sebatas hanya untuk memotong saja. Nah, setelah itu kalian bisa kalian mulai gitu. Nah, kalau semisal kalian mau mengambil videonya saja, ini ada fiturnya, ada drag video only. Nah, kalau kalian mau mengambil audionya saja, ini ada drag audio only. Nah, ini kan juga nanti akan menambah audionya saja. Nah, kalau yang ini akan menambah videonya saja, seperti itu. Nah, ini kan menambah videonya saja. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalian cari lagi video yang akan kalian masukkan itu yang mana. Nah, semisal aku mau memasukkan video yang ini. Semisal ini langsung saja beberapa video saya masukkan seperti itu ya kawan-kawan. Saya mau memasukkan video ini. Nah, ini sama halnya kayak kita sama halnya kayak kita sedang mengklik file-file kita gitu. Nah, kalau di laptop itu biasanya menggunakan kontrol dan diklik kiri gitu untuk memilih file mana yang akan dipilih gitu. Nah, setelah kita memilih file-file yang akan kita pilih, setelah itu kita drag seperti yang tadi gitu. Kita tekan filenya salah satu yang sudah kita pilih, kita tekan. Setelah itu kita pindah ke panel yang tadi untuk menyimpan file. Sebentar ya, ini teman-teman masih loading terkait terkait pemindahan videonya gitu. Soalnya memang untuk software Adobe Premiere sendiri itu juga terkenalnya aplikasinya yang sangat berat seperti itu. Jadinya kan juga harus didampingi dengan spek laptop yang ibaratnya spek laptop yang mumpuni gitu. Nah, kalau di laptop saya kan masih laptop yang biasa, jadinya untuk proses pembuatannya juga harus menggunakan perasaan sabar terkait hal itu gitu. Jadinya juga harus pembuatan atau belajar dalam video itu juga harus ada yang proses sabar gitu. Ibaratnya kan, nah ini baru ada proses import gitu teman-teman. Nah ini ada import file. Jadi setelah file yang kita drag tadi, setelah itu akan ada pengimportan atau pemindahan dari folder tadi ke dalam folder di dalam Adobe Premiere. Nah, itu gunanya mempermudah kita untuk memilih file-file yang akan kita gunakan dalam pembuatan video. Nah, kan di dalam pembuatan video kan nantinya kita akan membuat atau merekam file-file itu kan banyak sekali gitu. Nah, itu mungkin bisa kita filter di bagian sini gitu. Nah, nantinya kan kita filter file video mana yang mau kita masukkan ke dalam video. Nah, ini sudah masuk semua file video yang tadi saya pilih gitu. Nah, mungkin langsung ini saya mulai dari ini kan dari pemandangan. Setelah itu, oh iya, sebelum kita memulai mengedit lebih jauh, kita harus memprediksi dulu terkait, oh kita mau membuat video ini berapa durasinya. Semisal kita membuat untuk Instastory semisal 15 detik atau semisal 30 detik atau 1 menit gitu. Nah, mungkin kita juga langsung bisa untuk mencari lagunya. Mungkin langsung saja kita nyari lagunya, mau lagu yang mana sih gitu.
Nah, ini kan ibaratnya background apa ya? Ibaratnya video ini kan dalam liburan, ibaratnya menceritakan liburan. Berarti kita harus mencari lagu yang have fun. Ibaratnya jangan sampai videonya itu kelihatan lagu sedih gitu. Ibaratnya kan nanti tidak bisa menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan kepada pemirsa yang akan menonton video kita gitu. Nah, mungkin mau menggunakan lagu ini langsung saja, sama halnya kayak tadi untuk proses pemindahan lagu itu sama pembuat apa sama kayak kita video tadi terkait kita pilih file yang mana, setelah itu kita tekan, habis itu kita drag ke dalam source panel. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu lagunya sudah ada di panel Adobe Premiere kita. Nah, ini mungkin langsung saja kita coba lagunya gitu. Kita setel. Nah, semisal lagunya ada ini. Nah, habis itu kita cari juga, oh kita mau membuat video 15 detik semisal. Nah, habis itu kita mulai nih. Dari mana? Semisal dari sini. Nah, kalian klik mark in seperti halnya yang tadi, mark in dimulai. Nah, setelah itu kita select, oh ini ternyata masih 7 detik gitu. Nah, kita tambahin lagi, kita maunya berapa detik. Nah, misal ini 10 detik, udah 10 detik, sudah ada. Nah, setelah itu kita kliknya drag audio only gitu. Karena ini audio, berarti kalian kliknya drag audio only gitu. Nah, untuk dragnya itu sebisa mungkin kalian dikasih ke timeline audio 2 gitu. Di bawahnya ini, timeline ini. Karena apa? Kalau kita taruh di bagian sini, nanti audio di video nanti hilang. Karena ketumpuk. Nah, makanya dari itu kalian kalau mau menambahkan lagu itu ditaruh di bawahnya, di audio 2 atau di audio 3 gitu. Nah, untuk ini bisa sampai audio 99 gitu. Dan ini video juga, ini kan ada perbedaan ya, V kan audio, untuk A sendiri itu audio gitu. Ini sudah ada perbedaannya terkait hal itu. Nah, ini kita mulai saja, kita putar. Nah, ini kan udah mulai. Nah, untuk hal itu kita juga bisa menambahkan video atau memperpanjang atau memperpendek video atau memotong gitu di bagian timeline gitu. Tinggal cukup saja geser ke kanan ataupun geser ke kiri gitu. Nah, nantinya video juga akan bertambah gitu. Nah, ini kan kita mulai. Nah, ini oh ternyata kurang gitu. Nah, kalau kalian mau ini kan banyak kalau dalam pembuatan video itu kan untuk apa ya, timingnya itu biar tepat gitu. Antara timing di bagian audio. Nah, di bagian audio itu sama di bagian video kita gitu. Nah, kita biasanya itu kalau di dalam videografi itu pembuatan video itu timingnya itu dipasin sama detak lagunya, ibaratnya ada detak lagu atau beat yang tinggi itu untuk transisi pembuatan atau perpindahan videonya. Nah, untuk biar ininya kelihatan besar, ini kalian tinggal klik ini 2 kali. Kalian bisa klik 2 kali. Nah, ini udah kelihatan besar. Nah, ini kan sudah ada detak yang tinggi ya. Nah, ini udah ada detak tinggi ya. Nah, habis itu kita mulai. Nah, kita mau tambah apa lagi nih videonya? Nah, habis itu kita cari lagi ini. Semisal video ini. Nah, kita sama halnya kayak tadi gitu. Kita mau ambil yang mana sih? Semisal ini. Kalian klik mark in. Nah, habis itu di mark out. Nah, setelah itu ini untuk memperbesarkan atau memperkecil di bagian timeline gitu. Kalau digeser ke kanan itu lebih jauh, timelinenya lebih kecil gitu. Kalau digeser ke kiri itu timelinenya lebih dekat gitu. Nah, ini kita pasin lagi timingnya gitu.
Nah, setelah itu kita pasin. Ini kan tadi ada perubahan bit ya. Bitnya itu sangat tinggi gitu. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, habis itu kita potong videonya. Nah, ini sudah dapat 2 video. Nah, setelah itu kita cari lagi video yang mau kita gabungin tuh video yang mana gitu. Nah, setelah itu kita mau gabungin video ini, semisal. Nah, setelah itu kita pilih videonya. Kita klik mark in lagi. Nah, setelah itu kita drag lagi ini ke bagian timeline. Nah, ini kan tidak kelihatan ya untuk timeline. Ini kita jauhin lagi, kita geser ke kanan. Kita cari lagi timingnya biar pas gitu. Nah, ini pas di sini. Habis itu kita potong videonya. Tinggal potongnya kita geser aja ke kiri gitu. Nah, kan udah ketemu nih. Nah, setelah itu kita cari lagi videonya yang mana yang mau kita masukkan. Misal kita mau masukkan video yang ada di pantai ini. Oh, semisal ini dulu kita memasukkan video yang ada di jalan, perjalanan ibaratnya. Nah, sama halnya yang saya sampaikan tadi gitu. Jangan sampai memaksakan membuat video itu sambil berjalan atau bergerak gitu. Nah, ini karena saya memaksakan, karena momennya itu bagus ya, sudahlah ibaratnya nggak apa-apa, videonya goyang gitu kan kawan. Nah, ini kan videonya goyang sekali. Karena saya memaksakan untuk membuat video itu naik motor, ibaratnya naik motor sambil membuat video gitu. Nah, makanya videonya ini terlihat goyang sekali gitu. Nah, semisal saya mau ambil bagian ini gitu. Nah, habis itu sampai sini dikit aja karena videonya goyang sekali. Setelah itu kita mulai lagi. Nah, kalau dari kawan-kawan dengarkan, ini kan ada double suara terkait hal itu. Nah, ini kan double suara ya, ada suara angin juga. Nah, untuk menghilangkan suara-suara ini, kita langsung saja di klik ini mute track gitu. Ini kan audio 1, A1 ini sebaris ini semua gitu. Nah, kita mute aja satu. Nah, audionya sudah hilang, jadi tinggal audio yang background saja. Nah, seperti itu jadinya. Nah, setelah itu kita cari lagi file video mana yang mau kita masukkan. Misal kita mau masukkan ini. Nah, habis itu kita mark in lagi. Nah, setelah itu kita geser. Nah, misal sampai sini, habis itu kita hapus. Nah, lalu kita masukkan file mana lagi, misal file yang ini, yang di pantai. Nah, setelah itu kita geser lagi. Kita pasin lagi antara lagunya. Lalu kita geser. Terus kita ganti, misal mau masukin yang ini, suasana malam hari. Nah, habis itu kita geser lagi di timeline. Nah, terakhir kita masukkan misal yang ini. Nah, ini kan momennya bagus nih, momennya kita masukkan. Nah, habis itu kita geser. Nah, ini kan udah sampai mentok akhir ya. Kita geser aja, dipasin di audionya. Nah, ini kan audionya ini kan masih ibaratnya suaranya kaget ya. Ibaratnya langsung suaranya itu kenceng banget gitu.
Nah, itu biasanya bisa diklik itu Shift D gitu. Shift D itu untuk membuat lagu itu biar soft gitu. Nah, misal ini di akhir video gitu. Nah, ini kita hapus Shift D-nya. Nah, kita klik Shift D. Nah, ini akan keluar constant power gitu. Nah, nantinya biar kita itu tidak ada perubahan atau kaget gitu perubahan lagunya. Nah, ini kan lagunya jadi soft banget gitu ibaratnya. Semisal tidak kaget, berhentinya itu tidak bikin kita kaget. Kalau semisal kita hilangin, itu kan nantinya masih menggantung lagunya gitu. Nah, lagunya kan masih menggantung. Nah, makanya kita klik Shift D gitu. Nah, kalau masih kurang kita tinggal geser lagi bisa gitu terkait ininya. Nah, setelah kita merancang ini, setelah kita merancang beberapa ini gitu. Nah, di Adobe Premiere itu ada efek yang bisa membuat video kita itu stabil. Efek video stabil gitu. Nah, kalian bisa langsung klik di efek gitu. Efek gitu. Nah, setelah itu ini ada untuk keyword, untuk mengetik itu kalian klik warp stabilizer gitu. Nah, di sini ada warp stabilizer. Setelah itu kalian klik warp stabilizer, terus kalian tekan, kalian drag, kalian geser ke video gitu, ke video awal gitu. Nah, setelah itu akan ada analisis background gitu. Ini akan ada proses untuk menstabilkan video gitu. Nah, kita tunggu saja stepnya gitu. Karena ini kan juga membutuhkan waktu. Nah, setelah itu stabilis, videonya akan stabil. Nah, kita play videonya. Nah, ini kan ada perbedaan ya kawan-kawan. Nah, videonya itu lebih stabil gitu. Setelah itu video yang ini kita klik, kita kasih web stabilizer, atau bisa videonya ini kita klik gitu. Habis itu kita klik 2 kali web stabilizernya. Nah, ini juga akan ada prosesnya loh. Analisis background gitu. Itu juga sama saja gitu. Nantinya tergantung dari kawan-kawan itu lebih nyamannya menggunakan sistem yang mana gitu. Yang dari web stabilizer di drag ke timeline ke sini, atau kita klik dulu video mana. Setelah itu kita klik web stabilizer 2 kali. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kan lebih halus ya untuk videonya ya teman-teman. Nah, ini kalau kita coba kita matikan ini cara mematikannya ini ada efek namanya efek. Nah, ini kita hilangin efeknya, disilang. Ini kan silang. Nah, kita lihat videonya itu goyangnya itu seperti apa gitu. Nah, ini kan goyang banget videonya. Nah, ini kan videonya sangat bergetar sekali ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita efek web stabilizer itu kita nyalain lagi gitu. Kita klik lagi di bagian efek. Nah, kita play lagi videonya. Nah, kalau kita lihat videonya itu akan lebih stabil terkait itu gitu. Nah, ini ada perbedaannya. Habis itu kita memasukkan web stabilizer lagi di sini bisa. Nah, setelah itu kalau sudah stabilizing itu berarti sudah selesai prosesnya. Habis itu kita mulai lagi videonya. Nah, ini kan lebih stabil lagi terkait video yang kita ambil yang sebelumnya goyang-goyang itu menjadi video yang stabil. Nah, ini kan videonya sangat stabil ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita coba lagi, kita web stabilizer lagi di sini. Nah, setelah itu kita apply. Nah, kalau dari kawan-kawan lihat, ini sebelum videonya ini videonya sangat goyang sekali karena saya memaksakan untuk merekam momen itu di atas motor gitu. Kalau di atas motor kan kawan-kawan tahu sendiri ya, ibaratnya sangat banyak guncangan gitu. Ibaratnya kita jalan saja, videonya itu tidak stabil gitu. Ibaratnya kita jalan ngerekam saja, videonya tidak stabil gitu. Apalagi kita memegang kamera di atas motor gitu. Pastinya kan lebih sangat susah lagi. Nah, ini videonya sangat goyang sekali gitu terkait hal itu. Gitu.
Nah, videonya ini sangat goyang sekali. Nah, kalau efeknya kita nyalakan, akan ada perubahan di dalam videonya. Nah, videonya itu terlihat lebih smooth atau lebih stabil gitu. Ini bisa kita lihat bareng. Nah, setelah itu, di dalam proses editing itu di Adobe Premiere itu ada kelemahannya juga. Ini kelebihan-kelebihan nih Pak ya, bisa menstabilkan video gitu. Nah, setelah itu video ini tidak bisa distabilkan karena apa? Kita coba gitu. Nah, ini ada keluar ini. Kayak standard required clip dimension to match square gitu. Nah, karena ada perbedaan square di antara ini. Jadi square ini 720 atau bisa dibilang 128 dikali 720. Nah, untuk sekuan ini 1920 dikali 1080 gitu. Sudah ada perbedaan kalau dari kawan-kawan biasanya lihat di YouTube itu ada yang namanya 72p sama 1080p gitu. Nah, untuk yang ini 1080, yang ini 720 gitu. Makanya kalau sekuan 720 itu dimasukkan 1080 tidak bisa buat stabilisir. Ibaratnya tidak bisa distabilisir. Nah, setelah itu gimana caranya? Kita Ctrl Z lagi untuk mengembalikan, kita undo lagi gitu. Nah, gimana caranya? Kita klik kanan. Klik kanan di bagian ini. Kita klik kanan, yang nggak bisa distabilizer, kita nest. Nest, habis itu kita oke gitu. Nah, nest itu gunanya buat apa? Nest itu gunanya buat menetralkan atau menetralkan di bagian timeline kita gitu. Nah, ini kan tadi ada perbedaan square gitu. Nah, kalau kita nest itu bisa sama square-nya antara ini menjadi 720p. Setelah itu kita klik web stabilizer. Nah, setelah itu web stabilizer baru bisa digunakan atau baru bisa bekerja gitu karena sudah ada persamaan sekuens gitu atau persamaan proses tadi gitu. Nah, setelah itu sudah stabilis gitu. Nah, lalu kita play videonya. Nah, ini kan juga kita lihat videonya menjadi stabil. Nah, setelah itu ini juga sama, ini bukan beda sekuens. Kita klik kanan lagi, kita nest lagi gitu. Karena kalau kita paksakan, ini pasti nggak masuk, nggak bisa. Kayak web stabilizer, required clip dimension, nggak bisa gitu. Nah, habis itu kita Ctrl Z, kita adu lagi, kita klik kanan, kita cari nest. Habis itu kita oke. Habis itu kita drag web stabilizer lagi. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, habis itu udah stabil. Habis itu kita play lagi videonya. Videonya kita play. Nah, pasti ini videonya lebih stabil gitu kan. Nah, bisa kita bandingin saja. Ini kalau kita matiin efeknya. Nah, ini videonya goyangnya seperti apa? Goyang-goyang banget gitu. Nah, habis itu kita nyalain lagi efek baterai. Nah, ini lebih stabil. Nah, ini kita coba lagi, kita warp gitu. Nah, ternyata bisa, berarti ini sekuennya sama, 720. Habis itu kita drag ke bagian yang terakhir gitu. Oh, ternyata bisa, ini sekuennya sama, 720 gitu. Nah, setelah itu kita play lagi videonya. Kalau sudah stabil semua videonya, habis itu kita play. Nah, ini kan lebih itu ya kawan-kawan. Ibaratnya videonya lebih stabil gitu. Nah, kalau videonya jelly kayak gini, ibaratnya ini kan videonya kayak bergelombang jadi jelly, itu kalian klik aja ini bagian mana yang masih menjeli. Nah, misal di akhir ini, kalian cari persentasenya. Nah, di sini ada 50%. Yang di bagian web stabilizer ya kawan-kawan, yang di menu web stabilizer. Ini kalian bikin 1%, satu saja, kalian enter. Nah, setelah itu kalian masukkan lagi. Nah, ini akan selesai gitu. Nah, setelah itu. Nah, ini nggak akan jelly lagi gitu. Nah, setelah proses ini semuanya selesai, kita coba putar dulu terkait videonya kurang gimana sih gitu. Kita coba putar dulu gitu.
Nah, ternyata sudah bagus gitu. Ternyata sudah cukup lah untuk buat Instastory gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke bagian ekspor, nah ini saya tanyakan dulu, ada yang mau bertanya tidak terkait edit video ini sebelum saya mengekspor videonya gitu. Bagaimana dari kawan-kawan? Langsung saja disampaikan kalau mau ada pertanyaan gitu. Monggo. Jadi sebelum saya melanjutkan ke step berikutnya itu untuk ekspor video atau menyimpan video gitu. Nah, sebelum saya balik lagi ke sini, nah ini dari kawan-kawan ada yang mau bertanya nggak terkait proses editing yang kurang jelas atau seperti apa, bisa ditanyakan dulu terkait hal itu, monggo. Nah, mungkin kalau belum ada yang bertanya, ini saya lanjutkan ke prosesnya. Ini ada save project ya, karena jadi untuk enaknya di Adobe Premiere itu ada save projectnya gitu. Jadinya nantinya kalau kita lupa untuk men-save project kita, itu sudah ada auto save-nya gitu. Nah, ini langsung saja saya mulai atau saya lanjutkan ke step berikutnya. Setelah videonya jadi, setelah itu kita save videonya gitu. Bagaimana cara save-nya? Itu ada di bentar. Bentar, ini agak mengganggu ternyata. Sebentar, ini soalnya tidak kelihatan yang mana kalau. Nah, kalau save itu juga bisa kalian itu meng-save-nya itu menggunakan, kalian itu juga bisa men-save itu menggunakan Ctrl M gitu. Nah, ibaratnya kalau kalian membuka di file itu akan dari kawan-kawan nanti mensimpan videonya itu. Nah, setelah itu keluar ini videonya sudah jadi gitu. Nah, kita tinggal klik saja videonya, semua halnya kayak kita klik videonya 2 kali. Nah, ini kita ulangin lagi ya, kawan. Nah, ini kan bisa kita lihat ya untuk videonya seperti ini. Nah, ini kan ada untuk prosesnya gitu. Nah, kalau yang video-video yang saya buat itu semisal itu kayak video, ini saya kasih contoh saja ya, video semisal video ini kan video yang menggambarkan 1 tahun saya dalam pembuatan video gitu. Nah, untuk tahun 2021 untuk pembuatan video. Sebenarnya tahun 2021 tuh saya membuat video apa saja gitu. Nah, ini ada di videonya di sini gitu.
Nah, ini video yang saya buat tahun 2021, ibaratnya menggambarkan tahun 2021 itu saya membuat video apa aja gitu. Nah, ini saya gambarkan dalam waktu 1 menit gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator gitu. Baik, terima kasih Kak Faisal. Untuk teman-teman yang memiliki banyak sekali pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat atau open mic juga bisa. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaannya ya. Ayo teman-teman bisa ya langsung mengajukan pertanyaannya, mumpung Kak Faisalnya ada di room. Silakan Kak Yusfi. Kak Faisal mungkin bisa langsung dijawab ya. Oke, ini saya sambil share screen lagi aja ya kalau gitu ya, biar paham ya. Oke Kak. Bentar. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus gitu. Nah, kalau tadi kan disampaikan, kalau semisal ada beberapa video saja yang mau di mute gitu, atau semisal tidak dimasukkan video audionya gitu. Nah, kalau semisal ini ada 2 proses, kalau semisal dari awal tidak mau memasukkan
audionya, kita klik 2 kali ini semisal. Nah, kita mau ambil bagian ini gitu. Nah, semisal kita ambil di sini. Nah, habis itu kita stop di sini. Habis itu kalau dari awal ini sistemnya. Nah, kalian klik ini, drag video only. Tadi kan biasanya kita drag-nya di sini. Kalau kita drag-nya di sini, itu audio sama videonya itu masuk ke dalam timeline. Kalau kita ambilnya drag video only, itu cuma videonya saja. Ini audionya tidak masuk gitu. Kalau kita drag di sini, itu yang masuk dua-duanya. Kalau kita drag-nya audio only, itu yang masuk audionya saja. Nah, kalau di awal seperti itu. Ini kan sudah tidak ada suaranya. Ini misal kita matikan mood track-nya. Nah, ini kan tidak ada suaranya. Habis itu ini ada suaranya. Nah, kalau sudah ada di sini, kita bisa menghapus audionya dengan cara gimana? Kita klik kanan. Nah, karena kalau kita hapus seperti ini gitu. Nah, itu akan kehapus semua video sama audionya karena masih dalam masih ada ikatan erat ibaratnya. Ada video sama audio ini dalam satu ikatan erat. Yang ini jadi satu gitu. Kalau kita geser kanan, audio sama videonya itu bakalan jadi satu gitu. Gimana cara memisahkan ikatan ini antara kedua belah pihak ini? Kita klik kanan. Habis itu kita cari unlink. Di sini ada unlink. Kita klik unlink. Nah, setelah itu videonya sama audionya itu sudah berbeda, sudah tidak ada dalam satu ikatan lagi. Sudah idealismenya itu sudah sendiri-sendiri ibaratnya sudah mereka itu tidak menjadi satu kesatuan gitu, sudah berpisah. Nah, setelah itu tinggal kita hapus aja audionya, kita klik, kita del. Nah, audionya udah kehapus gitu. Jadi kita nggak usah kayak kita mute satu-satu itu nggak usah gitu. Nah, itu sudah kehapus gitu. Itu sih kalau dari saya. Gimana? Apakah sudah puas dengan jawaban dari saya? Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Fatimah. Lanjut ya Kak ke pertanyaan yang kedua. Iya. Dari Kak Linda Puspitasari. Kak izin bertanya, cara mengatasi ketika kita membuka project editing yang setengah jalan, tetapi waktu dibuka tidak bisa terbuka, karena seperti ada tulisan Cina seperti itu Kak, ada di layar. Bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu Kak. Silahkan dijawab. Nah, kalau itu biasanya, kalau tulisan Cina, semisal ini kan keluar videonya, kalau yang saya, yang pengalaman yang saya sebelum-sebelumnya, itu biasanya filenya itu dipindah gitu. Semisal ini ya, semisal video ini, biasanya kalau keluar Cina itu, ini saya cari, ibaratnya saya ke bagian nah, misal video yang ini saya pindah di D gitu. Nah setelah itu filenya bakalan seperti ini gitu. Filenya bakalan hilang karena kalau di Adobe Premiere itu di projectnya itu nge-save-nya itu lokasi file kalian itu disimpan. Nah, kalau lokasi file kalian tuh disimpan, kalian pindah filenya. Nah, pasti bakalan keluar seperti ini gitu. Nah, nantinya akan ada tulisan Cina yang seperti ini gitu. Entah tulisan Cina yang seperti ini yang dimaksud atau beda. Kalau yang pengalaman saya itu tulisan Cina itu yang seperti ini gitu, yang biasanya saya terima ibaratnya yang saya. Nah, kalau dari sini habis itu tinggal kita klik locate. Kita mencari file yang baru. File tadi itu kita simpannya itu di mana gitu. Habis itu kan tadi saya simpannya itu di D. Habis itu kita cari filenya yang di D itu yang
filenya itu namanya MVI. Kita cari filenya ada nggak itu. Oh ini ternyata ada 87. Nah habis itu kita oke. Nah setelah itu filenya muncul lagi seperti itu. Nah kalau yang pengalaman saya itu yang tulisan Cina itu seperti itu gitu. Nah apakah seperti itu atau berbeda lagi tampilannya? Ibaratnya berbeda lagi yang permasalahannya gitu. Oh iya, berarti memang permasalahannya seperti itu ya. Kalau yang apa namanya, yang saya apa ya, yang saya sudah apa ya, yang dari pengalaman saya itu seperti itu untuk prosesnya. Biasanya itu filenya itu dipindah, file yang kita drag di timeline itu dipindah. Habis itu ada primary file yang sebelumnya disimpan di data, semisal di data C di dokumen itu di mana gitu, karena tidak kedetek filenya karena hilang gitu sih. Untuk Kalinda, apakah sudah terjawab? Untuk teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaannya ya. Saya izin bertanya Kak, boleh ya? Ya, silakan. Untuk di Adobe Premiere sendiri tuh bikin video kan, durasinya itu ada batas maksimalnya atau enggak Kak? Kalau di Adobe Premiere sendiri itu setahu saya itu nggak ada batasannya gitu, karena biasanya tidak pecah gitu. Ibaratnya file asli itu entah 480 atau 360 atau 720 atau 1080. Nah kalau di Adobe Premiere itu tidak bakal pecah gitu. Tetapi kalau kalian mengirimkan videonya melalui WhatsApp itu di Adobe Premiere itu juga ada kayak fitur itu buat kayak biar agak menjernihkan sedikit lah terkait hal itu gitu. Tetapi kalau lewat WhatsApp kan di WhatsApp itu kompres file atau pemangkasan ukuran file itu sangat besar di WhatsApp itu. Nah, pasti kawan-kawan juga pernah mencoba lah kalau kawan-kawan itu bikin story WhatsApp atau semisal story foto atau story video itu kan pasti filenya itu nggak sejernih yang dari kalian rekam gitu. Pastinya kan seperti itu. Kalau enggak kalian kirim foto atau video lewat WhatsApp. Itu kan juga nantinya akan ada compression di WhatsApp. Nah, kalau filenya itu asli dari kameranya langsung atau kamera handphone atau kamera DSLR atau mirrorless, nah itu biasanya bakalan kualitasnya itu jernih gitu. Nah, kalau yang dari handphone di WhatsApp itu kalau di Adobe Premiere mungkin agak bisa diedit itu menjadi jernih sedikit gitu, tetapi juga untuk kualitas juga masih kurang karena kalau kualitas itu kalau dipaksakan di upgrade itu malah semakin pecah malah akhirnya nanti gitu, karena di dalam video atau foto kalau memang gambar aslinya atau pengambilan gambar aslinya itu sudah pecah, itu nantinya di dalam proses editing itu juga agak susah gitu, jadinya pasti akan ada pecah-pecah walaupun itu membantu seberapa persen gitu, paling 10%-an itu nggak nyampe bisa membantu 50% ke atas itu sih. Baik, terima kasih Kak Faisal. Ya, oke. Untuk teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaannya ya. Berapa sih? Kayak jono di sana Kak. Ya berarti gak tahu. Bisa enggak ya? Udah tahu. Gila anjir. Bener apa? Coba ngelok. Dua tes. Karo ngedit. Aku udah pulang bikin. Udah tahu. Tapi ini sekarang aku nih.
Ya, silakan Mas Dodi. Ya Mas, sebelumnya perkenalkan saya Budi dari Indonesia. Mau bertanya ke Mas Faisal, dalam pembuatan video yang seperti Mas Faisal tadi ya, semenit yang digabungin antar beberapa video pendek. Nah, itu untuk pemilihan apa ya, lagu yang tepat itu bagaimana ya? Soalnya kan dari viewers juga mungkin melihatnya dari sisi audionya juga, nggak lihat videonya aja. Jadi seakan-akan video sama audio itu punya chemistry yang satu. Jadi untuk penentuan audio yang kita pilih dengan konsep video yang kita bikin itu seperti apa bagusnya? Oke. Ya, terima kasih Mas Dodi atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya untuk pemilihan audio itu juga saya pribadi itu juga kadang itu juga agak kesusahan gitu. Karena apa? Karena dalam suatu video itu juga harus ada chemistry-nya antara video maupun audio gitu. Karena harus ada berjalan beriringan antara video sama audionya gitu. Nah, untuk pemilihannya audio sendiri kalau dari saya itu saya memikirkan dulu terkait konsep dari awal. Saya mau membuat video yang seperti apa. Nah, kalau yang saya putar tadi itu kan video yang menggambarkan kayak apa ya, menggambarkan 1 tahun kemarin tuh saya ngapain aja ibaratnya. Di tahun 2020 itu saya membuat video apa aja gitu. Nah, setelah itu saya mau memasukkan musik yang apa ya, yang modelnya itu instrumen gitu, karena saya mau mencoba ibaratnya biar penonton itu menghayati setiap proses-proses pembuatan video saya gitu. Nah, makanya saya memasukkan musik instrumen gitu supaya penonton itu menghayati. Setelah itu videonya itu saya slow motion, ibaratnya saya apa ya, saya slow motion kan supaya yang melihat itu lebih menghayati lagi antara instrumen dan videonya gitu. Oh, ternyata videonya itu bisa masuk ke hati saya. Nah, saya ibaratnya itu yang pertama itu mencari lagunya dulu, lagunya mau seperti apa gitu. Nah, setelah itu, setelah lagunya seperti apa, konsepnya udah ketemu. Nah, ini ada ini sih, apa namanya? Kalau dari saya itu ada file-file video lagi terkait. Ini saya share screen sekalian ya Mas, jadi nggak apa ya, sekalian lihat-lihat biar itu ya apa maksudnya contoh-contoh video gitu yang saya buat ini cuma beberapa aja. Nah, kalau di video ini kan menggambarkan terkait sebelumnya itu, sebelum pandemi itu masa PMB itu seperti apa sih gitu. Nah, ibaratnya kan menggambarkan terkait sebelum pandemi datang ternyata masa PMB semeriah itu gitu. Habis itu setelah semua kegiatan itu online, setelah itu ada perubahan, ada transmisi terkait hal ini gitu. Nah, habis itu oh ada perubahan ini terkait mastanya itu online gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu ada perubahan-perubahannya gitu. Nah, setelah itu ini juga ada lagi. Ini untuk apa namanya? Untuk video pernikahan. Ini video pernikahan tetapi saya menggunakan eksperimen, ibaratnya menggunakan lagu yang enggak kayak lagu tentang cinta-cinta atau semisal lagu romantis gitu. Nah, ini saya mencoba agak apa kayak ada perbedaannya. Saya terima nikah dan kawinnya Umi Barokah binti Bapak Suwardi untuk diri saya sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat saya bayar tunai.
Nah, seperti itu Mas Dodi. Jadi kalau dari saya itu lebih ke bagaimana kita mencari audio awal gitu, mencari konsep awal gitu. Kita mau membuat konsep seperti apa gitu terkait yang pertama tadi pernikahan. Pernikahannya itu menginginkan dari klien itu untuk lagunya itu yang kayak ngebeat ibaratnya yang lagunya itu yang ritmenya itu cepat gitu. Nah setelah itu saya memikirkan, oh lagunya itu seperti apa. Habis itu saya memikirkan konsep perekamannya itu mau seperti apa gitu. Karena dalam proses itu tuh satu kesatuan gitu. Tidak bisa kita tuh mencari satu-satu gitu. Ibaratnya percuma backsound kita bagus, tetapi kita tidak mensupport konsep yang bagus gitu. Itu juga harus kita pertimbangkan juga. Karena di dalam proses pembuatan video itu harus ada satu kesatuan gitu. Antara konsep video, habis itu antara konsep video, pengambilan gambar, audio, dan lain-lain itu harus ada konsep kesatuan gitu. Tetapi orang melihatnya itu pasti di audionya gitu, karena mereka itu melihat hasil akhirnya gitu. Kalau di hasil akhir kan pasti audionya yang akan condong gitu, ibaratnya oh audionya mendukung nih, padahal mereka tidak melihat kayak prosesnya itu benar-benar agak susah karena harus ada step by step yang harus dilalui gitu sih Mas Dodi. Kak Dodi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, makasih banyak Mas Faisal. Ya, oke. Lanjut ya Kak ke pertanyaan yang baru masuk. Dari Kak Nani Suryani, izin bertanya, pengalaman saya membuat video di KineMaster, itu ketika videonya sudah disimpan, apabila ada file yang saya hapus, maka file yang saya hapus tersebut hilang dari video. Nah, di dalam Adobe Premiere sendiri, apakah juga seperti itu? Terus bagaimana cara mengatasi supaya ketika file yang kita hapus, videonya masih utuh? Terima kasih. Seperti itu, Kak. Ini sebenarnya saya mau nanya dulu ya kepada saudari Nani gitu. Nah ini maksudnya itu videonya itu yang sudah diekspor atau dirender di galeri video yang sudah jadi, habis itu video mentahannya itu dihapus, terus video jadi itu videonya hilang, atau saat video mentahannya itu dihapus yang hilang itu video yang di dalam project yang belum diekspor gitu sih. Nanya itu dulu maksudnya. Yang hilang itu yang bagian poin-poinnya saja, Kak. Berarti di yang itu di aplikasi. Bukan video yang sudah diekspor, video yang sudah diekspor itu jadi kepotong gitu, kok ada yang hilang. Oh, berarti video yang diekspor itu malah jadi hilang videonya gitu, padahal sudah diekspor gitu ya? Iya, Kak. Jadi ada poin yang hilang gitu. Baik, kalau di Adobe Premiere itu selama videonya sudah dirender, video yang jadi yang saya tampilin tadi yang barusan, setelah itu projectnya atau file mentahan video mentahannya itu dihapus, video projectnya itu masih gitu, video yang saya render itu masih utuh gitu. Tadi kan juga video yang saya render itu masih utuh, padahal file-filenya itu ada yang beberapa sudah saya hapus karena itu menggabungkan antara 2020 itu saya bikin video apa aja gitu. Kalau ditotalkan mungkin saya 2020 itu bisa menghabiskan 200 sampai 500 giga dalam 1 tahun gitu. Nah, otomatis kan kalau saya menyimpan file seperti itu kan juga memenuhi kapasitas laptop, komputer maupun hard disk saya gitu. Nah, makanya kan saya menghapusi videonya gitu. Kalau di Adobe Premiere itu masih selama videonya itu sudah di-render gitu. Nah, kalau saya kan juga menggunakan edit video menggunakan InShot atau VN, aplikasi di handphone. Itu juga sama. Kalau videonya itu sudah di-render atau diekspor, itu videonya di galeri itu masih utuh gitu. Tetapi kalau video mentahannya itu saya hapus, habis itu belum saya render, masih di aplikasi InShot atau VN, nah itu videonya akan hilang gitu. Nah, kalau dari saya, kalau membuat project itu sebisa mungkin diselesaikan dulu sebelum menghapus file-filenya gitu. Kalau semisal filenya itu kehapus, itu nantinya juga yang susah kita gitu. Kalau enggak, biasanya saya dalam proses project atau ada job, pekerjaan itu filenya itu saya backup di komputer, kalau enggak di laptop saya gitu. Nah,
biar kalau hard disk saya itu tiba-tiba rusak atau mati, filenya itu masih ada. Karena kalau kita sudah berbicara sudah dalam pekerjaan, klien itu tidak mau tahu kalau filenya itu hilang, ya yang mengganti itu kita pastinya gitu. Karena klien sudah memberikan tanggung jawab penuh kepada kita gitu. Kalau kita itu bisa menyelesaikan videonya sampai selesai gitu. Kalau filenya hilang, ya nanti yang disalahin tetap kita gitu. Karena kita yang tidak bertanggung jawab karena kita tidak, ibaratnya keteledoran kita gitu karena menghapus file atau hard disknya ke format atau hard disknya itu error, kayak gitu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Kak penjelasannya. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain mungkin ada yang masih ingin bertanya, bisa ditanyakan ya. Bismillah, saya boleh masuk. Cek. Iya. Masuk. Kak. Ya, terima kasih banyak Kak. Sebelumnya kenalkan, saya Syah dari Unpad. Di sini yang ingin saya tanyakan, kayak yang Kakak lihat tadi sebelumnya video pernikahan ya. Di situ kan awalnya Kakak punya backsound-nya, kemudian dengan ada ucapan semacam asli dari video tersebut. Apakah videonya itu gimana caranya Kak bisa menyatukan backsound-nya dengan si video asli tersebut? Apakah diturunkan suaranya yang awal dari video asli tersebut atau gimana Kak? Sebentar, yang agak akhir-akhir itu agak suaranya itu sih kurang jelas, putus-putus, bisa diulangin yang setengah ke belakangnya. Oh iya. Akhirnya video kan di sini. Habis itu ini tinggal kita turunin gitu. Jadi keyframe-nya itu tinggal kita turunin seberapa, semisal segini. Ini kan suaranya sudah kita pelanin 0,8. Nah, habis itu kita play. Nah ini kan agak kenceng ya, karena ini agak transmisi, perubahan antara suara yang pelan ke suara yang tinggi, ibaratnya suara yang pelan ke suara yang kencang gitu. Nah ini ada transmisinya gitu. Kalau semisal masih kurang pelan, itu bisa kita pelanin lagi gitu. Nah ini kan ada perubahan gitu. Nah